Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Rahadian Diah Kusumawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Laboratorium, dan tak ketinggalan pula para teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Standar Desain Laboratorium IPA MI atau SD dan Sarana Prasarana Laboratorium. Sebelumnya, kami perkenalan terlebih dahulu. Dari kelompok kami, yang pertama ada Nafila dengan NIM 2318051. Yang kedua, Fatahur Rohmah dengan NIM 2318052. Yang ketiga, ada Fatihatur Rohmah dengan NIM 2318060. Yang keempat, ada Ifa Aqilatul Munawwaroh dengan NIM 2318066. Yang kelima, Usman Aulia Faris dengan NIM 2318080. Sebelum presentasi kita buka, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Poin A. Desain laboratorium IPA di sekolah yang tepat. Laboratorium sebagai wahana pendidikan harus memiliki kelengkapan, baik dalam hal tata bangunan, fasilitas, perlengkapan, bahan, personil, dan sistem tata kelola yang memadai. Pada dasarnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan laboratorium IPA diantaranya 1. Arsitektur bangunan, yang kedua persyaratan ruang, 3. Pengaturan spasial peralatan dan bangku, yang keempat jalan keluar darurat, yang kelima persyaratan penyimpanan, yang keenam instalasi pengelolaan limbah, yang ketujuh kontrol akses, yang kedelapan fitur pengamanan, yang kesembilan pencahayaan serta ventilasi. Laboratorium sekolah yang baik harus mampu menampung siswa sesuai dengan kelayakannya. Idealnya, setiap siswa di laboratorium itu memiliki ruang gerak seluas kurang lebih 2,5 meter, termasuk area meja dan kursi, dengan tinggi langit-langit minimal 4 meter. Selain itu, ventilasi laboratorium harus cukup sehingga udara di laboratorium senantiasa mengalir agar udara segar selalu mengalir menggantikan udara laboratorium untuk mempermudah proses evakuasi pada saat terjadi kecelakaan. Laboratorium IPA setidaknya memiliki 2 pintu, yakni pintu masuk dan pintu keluar. Bangunan laboratorium IPA sekolah hendaknya dibangun di tempat yang agak jauh dari ruang kelas agar tidak mengkontaminasi lingkungan. Standar laboratorium IPA sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana prasarana di MI atau SD, yaitu 1. Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas. Yang kedua, sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan. Yang ketiga, setiap SD atau MI dilengkapi sarana laboratorium IPA seperti tercantum pada tabel berikut. Yang pertama ada parabot. Parabot ini terdiri dari lemari. Yang kedua, peralatan pendidikan. Peralatan pendidikan ini terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, global, model tata surya, kaca pembesar, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lensa datar, lensa cekung, lensa cembung, magnet batang, dan poster IPA. Beberapa hal pokok yang harus diperhatikan ketika menata ruangan laboratorium IPA. Yang pertama, tidak terletak searah dengan arah mata angin. Yang kedua, jarak terhadap sumber air. Yang ketiga, saluran pembangunan. Yang keempat, jarak dengan gedung lain. Yang kelima, mudah dikontrol. Yang keenam,
luas ruangan per personel. Yang ketujuh, terdapat ventilasi atau jendela yang bisa terbuka lebar dan mengarah keluar. Yang kedelapan, lantai rata dan tidak licin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata letak dan tata ruang laboratorium IPA. Yang pertama yaitu standarisasi tata letak. Pemakaian laboratorium hendaknya memahami tata letak atau layout pembangunan laboratorium. Pembangunan suatu laboratorium tidak dipercaya begitu saja kepada seorang arsitektur pembangunan. Pembangunan laboratorium tidak sama dengan pembangunan kelas. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum membangun laboratorium. Faktor-faktor tersebut antara lain lokasi pembangunan laboratorium dan ukuran-ukuran laboratorium. Persyaratan lokasi pembangunan laboratorium antara lain tidak terletak pada arah angin atau menuju bangunan lain atau pemukiman. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan penyebaran gas-gas berbahaya. Bangunan laboratorium tidak berdekatan atau di bagian pada lokasi sumber air. Bangunan laboratorium juga terlalu dekat dengan bangunan lain. Lokasi laboratorium harus mudah dijangkau untuk mengontrol dan memudahkan tindakan lainnya. Misalnya, apabila ada terjadi kebakaran, mobil kebakaran harus dapat menjangkau bangunan laboratorium tersebut. Yang kedua yaitu standarisasi tata ruang. Persyaratan utilitas ruang. Yang pertama yaitu lab dilengkapi 2 pintu di depan dan di belakang membuka keluar. Yang kedua, pada ruang praktek, bukaan ventilasi cahaya minimal 9,6 meter persegi dan bukaan ventilasi udara minimal 4,8 meter persegi. Yang ketiga yaitu jumlah titik lampu minimal 6 di ruangan praktek dan masing-masing 1 di ruangan persiapan dan ruang gelap memakai lampu TL 20 watt. Yang keempat, jumlah stop kontak 10 di ruangan praktek, 1 di ruangan persiapan 1 dan 1 di ruang gelap. Masing-masing ruangan dilengkapi 1 buah saklar. Kemudian yang kelima, meja kerja terdiri 6 unit, masing-masing dilengkapi kursi lab sebanyak 6 buah, meja persiapan 1 unit, meja demonstrasi 1 unit, kursi dan meja 1 guru unit. Yang keenam yaitu papan tulis 1 unit dan tempat sampah dalam ruang kelas. B. Desain kelengkapan ruang. Yang pertama, ruang kegiatan belajar mengajar yang berisi perabotan seperti meja, kursi, lemari, rak, meja demonstrasi. Luas minimal 2,5 meter persegi untuk setiap orang siswa, sehingga untuk tiap 50 orang siswa, luas laboratorium 125 meter persegi. Bentuk ruang sedemikian rupa sehingga siswa dapat duduk tidak berdempatan dan siswa paling belakang pun dapat melihat percobaan yang didemonstrasikan oleh guru. Yang kedua yaitu ruang persiapan, yaitu tempat guru dan laborat atau pembantu laboratorium melakukan persiapan sebelum kegiatan praktikum atau demonstrasi. Yang ketiga yaitu ruangan gudang terdiri dari ruang penyimpanan alat atau perkakas dan ruang penyimpanan semikalin atau bahan-bahan kimia. Luas gudang minimum 20 meter persegi. Terpisah ruangan ini karena sering terjadi perusakan perkakas atau terkontaminasinya zat kimia. Yang keempat, ruangan gelap. Kegunaannya untuk memproses pembuatan foto atau kegiatan yang memasyarakatkan bebas cahaya seperti fotografi atau sablon. Luas minimum 2,5 meter persegi yang disediakan untuk 2 orang. Dan yang kelima, ruang timbang. Ruangan ini khusus untuk menyimpan zat-zat agar dari pengaruh atau reaksi zat-zat atau gas kimia korosif lainnya, juga untuk menimbulkan zat-zat yang memerlukan
kepekaan tinggi. Nah, denah laboratorium fisika itu sudah ada di gambar sebelah. Bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatihatur Rahmah NIM 2318060 akan menyampaikan materi tentang standar sarana laboratorium IPA. Permendiknas RI nomor 24 tahun 2007 menyebutkan bahwa ruang laboratorium IPA memiliki fungsi sebagai tempat diadakannya kegiatan pembelajaran IPA dalam bentuk praktik dengan menggunakan alat-alat khusus. Keberadaan laboratorium mempunyai peran penting dalam kurikulum pendidikan sains, maka dikuatkan oleh TUJUS tahun 2010 yang menyatakan bahwa dengan melakukan aktivitas di dalam laboratorium, ketertarikan siswa pada pembelajaran serta bimbingan pembelajaran kepada siswa akan semakin meningkat. Aktivitas dalam laboratorium mempunyai peluang sebagai media dan alat pembelajaran yang mampu memberikan kontribusi terhadap hasil belajar siswa dari pembelajaran sains. Laboratorium itu sendiri merupakan suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan alat dan bahan untuk kepentingan pelaksanaan percobaan. Dalam arti yang luas, laboratorium fisika, kimia, dan biologi dapat diartikan sebagai keseluruhan alam semesta beserta isinya yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan media bagi pelajar. Yang kedua, fungsi laboratorium. Fungsi laboratorium ada 4. Yang pertama, untuk melaksanakan percobaan. Yang kedua, kerja laboratorium. Yang ketiga, praktikum. Dan yang terakhir, pelaksanaan didaktik pendidikan IPA. Saya akan menjelaskan poin prasarana sekolah. Prasarana sekolah adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Di antara lain halaman, taman, lapangan, dan jalan menuju ke sekolah. Adapun ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan yang pertama, tadi pengertian prasarana sekolah. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses pengelolaan informasi dan komunikasi. Yang keempat, lahan. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang atasnya terdapat prasarana sekolah meliputi bangunan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertanaman. Yang keempat, bangunan. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fasilitas sekolah atau madrasah. Yang kelima, ruang kelas. Ruang kelas untuk mempelajaran teori atau praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus. Yang keenam, ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari pembelajaran jenis bahan pustaka. Yang ketujuh, ruang laboratorium. Ruang laboratorium ini ruang untuk pembelajaran secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Yang kedelapan, ruang pimpinan. Yang kesembilan, ruang guru. 10, ruang tata usaha. 11, ruang konseling. 12, ruang UKS. 13, tempat ibadah. 14, ruang olahraga. 15, WC atau kamar mandi. 16, gudang. 17, ruang sirkulasi. 18, tempat berolahraga. 19, ruang untuk bermain. Nah, sarana dan prasarana laboratorium IPA untuk SD dan MI, yaitu laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas. Selanjutnya, saya Usman Ola Faris dengan NIM 2318080. Sini saya akan menjelaskan pada poin E, penyimpanan alat dan bahan laboratorium IPA. Penyimpanan alat dan bahan selain berdasarkan hal yang di atas. Yang pertama ada mikroskop, disimpan dalam lemari terpisah dengan zat higroskopis dan dipasang lampu yang selalu menyala untuk menjaga agar udara tetap kering dan mencegah tumbuhnya jamur. Yang kedua, alat terbentuk set. Penyimpanannya harus dalam bentuk set yang tidak terpasang. Yang ketiga, alat yang harus disimpan berdiri, misalnya higrometer, neraca,
lengan, dan beaker glass. Yang keempat, alat yang memiliki bobot relatif berat disimpan pada tempat yang tingginya tidak melebihi tinggi bahu. Yang kelima, penyimpanan zat kimia harus diberi label dengan jelas dan disusun menurut abjad. Yang keenam, zat kimia beracun harus disimpan dalam lemari terpisah dan terkunci. Zat kimia yang mudah menguap harus disimpan di ruangan terpisah dengan ventilasi yang baik. Penyimpanan alat perlu memperhatikan frekuensi pemakaian alat. Apabila alat itu sering dipakai, maka alat tersebut disimpan pada tempat yang mudah diambil. Alat-alat yang boleh diambil oleh siswa dengan sepengetahuan guru pembimbing hendaknya diletakkan pada meja demonstrasi atau di lemari di bawah meja keramik yang menempel di dinding. Contohnya alat yang dapat diletakkan di meja demonstrasi adalah kaki 3 asbes dengan kasat dan tabung reaksi. Penyimpanan dan pemeliharaan alat atau bahan harus memperhitungkan sumber kerusakan alat dan bahan. Sumber kerusakan alat dan bahan akibat lingkungan meliputi yang pertama ada udara. Udara mengandung oksigen dan uap air dan memiliki kelembaban. Yang kedua ada pada air dan asam basa. Itu pada alat laboratorium sebaiknya disimpan dalam keadaan kering dan basah, jauh dari air, asam dan basa. Senyawa air, asam dan basa dapat menyebabkan kerusakan alat seperti berkarat. Terus yang ketiga ada suhu. Suhu yang tinggi atau rendah dapat mengakibatkan alat memuai atau mengkerut. Yang keempat ada mekanis. Sebaiknya hindarkan alat dan bahan dari benturan, tarikan, dan tekanan yang besar. Yang kelima ada cahaya. Secara umum alat dan bahan kimia sebaiknya dihindarkan dari sengatan matahari secara langsung. Yang keenam, api. Komponen yang menjadi penyebab kebakaran ada 3, disebut sebagai segitiga api. Komponen tersebut yaitu adanya bahan bakar, adanya panas yang cukup tinggi. Cara penyimpanan alat laboratorium IPA. Cara menyimpan alat laboratorium IPA dengan memperhatikan bahan pembuat alat tersebut, bobot alat, keterpakaiannya, serta sesuai pokok pembahasannya. Penyimpanan alat menurut aturan tertentu harus disepakati antara pengelola laboratorium dan diketahui oleh pengguna atau praktikan. Terus ada cara menyimpan bahan laboratorium IPA. Cara menyimpan bahan laboratorium IPA dengan memperhatikan kaidah penyimpanan, seperti halnya pada penyimpanan alat laboratorium. Sifatnya masing-masing bahan harus diketahui sebelum melakukan penyimpanan. Yang pertama, bahan yang dapat bereaksi dengan kaca sebaiknya disimpan dalam botol plastik. Yang kedua, bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca. Yang ketiga, bahan yang dapat berubah ketika terkena matahari langsung sebaiknya disimpan dalam botol gelap dan diletakkan dalam lemari tertutup. Sedangkan bahan yang tidak mudah rusak oleh cahaya matahari secara langsung dalam disimpan pada botol berwarna bening. Yang keempat, bahan berbahaya dan bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan lainnya. Yang kelima, penyimpanan bahan sebaiknya dalam botol induk yang berukuran besar dan dapat pula menggunakan botol perkiraan. Yang keenam ada bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik masing-masing bahan.